Mulia berani lembut hati, amat cerdas ilmu seluas samudra. Ya Sayyidah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh Nabi memuliakanmu, hingga Nabi minum di bekas gelasmu. Bila marah Nabi kan memanja, sejukkan hatinya. Umana sungguh terpuji akhlakmu dengan Nabi, dengan baginda bunda selalu berseri-seri, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Sayyidah Aisyah, sungguh manis sirah cintamu, bukan persis novel yang kadang cerita semu. Kau istri mulia, ya Aisyah umana, Allah Rahman pilih Rasul untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan aku Tati Pauji. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat walafiat. Nah, alhamdulillah guys. Tadi aku awali dengan intro lagu Aisyah. Itu menggambarkan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam guys. Contohnya bersama ibunda Aisyah. Guys, apa kalian tahu istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada berapa? Di sejumlah sirah nabawiyah atau kitab kisah kehidupan Rasulullah diriwayatkan kalau jumlah istri Nabi Muhammad SAW itu ada 13 guys. Meskipun Nabi istrinya banyak, tapi kasih sayang Nabi terhadap istri-istrinya tidak ada yang berbeda. Begitupun istri-istri Nabi guys, ketika Nabi sudah wafat, mereka tidak pernah menikah lagi. Karena apa? Karena mereka tidak mau menyakiti hati Nabi walaupun Nabi sudah tiada guys. Tapi selalu ada di hati mereka, termasuk kita semua selaku pengikutnya guys. Romantis banget kan? Kisah Rasulullah bersama istri-istrinya selalu menjadi contoh dan panutan untuk kita semua. Dan sekarang aku akan nge-share sama kalian beberapa hal romantis dari rumah tangga Nabi Muhammad SAW bersama istrinya guys. Dan aku akan ambil contoh dari rumah tangga Rasul bersama Ibunda Khadijah dan Ibunda Aisyah. Oke guys, langsung aja, ini dia. Banyak sekarang ini laki-laki yang gengsi kalau membantu istrinya guys, termasuk membantu pekerjaan rumah tangga misalnya. Padahal contohnya saja Rasulullah saja, orang mulia yang ada di muka bumi ini tidak pernah gengsi ya ngerjain pekerjaan rumah. Karena apa? Karena beliau itu tawadu guys. Padahal sehari-harinya Nabi punya kesibukan dan mobilitas yang sangat tinggi seperti menunaikan kewajiban, contohnya menyampaikan risalah Allah SWT dan kesibukan mengatur kaum muslimin. Seperti yang dikatakan Ibunda Aisyah bahwa Rasulullah SAW sibuk membantu istrinya dan jika tiba waktu sholat maka ia pun pergi menunaikannya. Masya Allah, idaman banget lelaki seperti Rasulullah guys. Selain Rasul selalu membantu pekerjaan istri di rumah, beliau juga sangat romantis sama istri-istrinya guys, termasuk kepada Ibunda Khadijah. Walaupun Nabi dan Ibunda Khadijah terpaut umur yang cukup jauh ya kan, tapi tidak menjadi penghalang romantismenya rumah tangga Rasulullah bersama Ibunda Khadijah guys. Selama menikah dengan Ibunda Khadijah, Nabi Muhammad tak pernah menikahi wanita lain. Itu sebabnya banyak yang mengatakan Ibunda Khadijah adalah cinta sejati Rasulullah. Masya Allah. Dan yang paling dikenal ialah kisah Nabi bersama Ibunda Aisyah ya guys. Seperti yang aku nyanyikan tadi yang di awal, selama kehidupannya bersama Nabi Muhammad, Aisyah ikut tumbuh dengan didikan dari Rasulullah SAW guys. Sebab Aisyah ialah salah satu istri Rasulullah yang masih perawan karena dinikahi oleh Rasulullah ketika usianya masih kanak-kanak guys. Karena itu Aisyah dibiarkan menggunakan masa kanak-kanaknya sesuai usianya guys, baik pola pikirnya ataupun tingkah laku bermainnya. Nabi pun memperlakukan Aisyah sesuai dengan umurnya guys. Beliau tidak menuntut Aisyah berbuat sesuatu di luar batas umurnya. Bahkan
Nabi memberikan cinta, kasih sayang, dan kelembutan melebihi orang tuanya berikan, guys. Semua itu Nabi lakukan agar hidup Aisyah berjalan sesuai dengan tabiat dalam dirinya. Tak ada paksaan kecuali yang menyangkut larangan atau lepas dari hukum syara. Bahkan Nabi sangat mengetahui karakter Aisyah, guys. Beliau tahu kapan jiwanya sensitif, tahu kapan jiwanya bahagia, dan inilah yang sering menjadi kisah romantis Nabi Muhammad SAW dan Siti Aisyah. Dalam kisah lain, Nabi Muhammad berkata kepada Aisyah, "Aku tahu kapan kamu marah, kapan kamu bahagia." Romantis banget ya, guys. Dan ini, guys, ada beberapa hal dari kisah romantis Nabi Muhammad SAW dan Siti Aisyah yang bisa kita jadikan contoh demi kebahagiaan hubungan suami istri buat yang udah menikah ya, guys. Dan untuk yang belum bisa dijadikan contoh juga pelajaran nanti ketika sudah berumah tangga. Yang pertama yang pernah dilakukan Nabi bersama Ibunda Aisyah yaitu menempelkan mulut pada bekas makan dan minumnya, guys. Masya Allah. Hal ini diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Ia berkata, terkadang Rasulullah SAW disuguhkan sebuah wadah air kepadanya, kemudian aku minum dari wadah itu, sedangkan aku dalam keadaan haid. Lantas Rasulullah SAW mengambil wadah tersebut dan meletakkan mulutnya di bekas tempat minumku. Terkadang aku mengambil tulang yang ada sedikit dagingnya, kemudian memakan bagian darinya. Lantas Rasulullah SAW mengambilnya dan meletakkan mulutnya di bekas mulutku. Hadis riwayat Ahmad. Masya Allah. Romantisan yang kedua ialah dalam sebuah hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu an berkata, "Dahulu aku mandi junub bersama Rasulullah SAW dari satu bejana di mana tangan kami bergantian mengambil air di dalamnya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan keromantisan yang ketiga ialah memberi perlakuan baik saat istrinya sedang haid. Saat haid wanita kan mudian ya, guys. Dan yang jadi suami memang perlu memberikan perhatian lebih sama kita seperti yang dicontohkan Nabi sebagai suami. Nabi Muhammad mencontohkan perlakuan terbaik kepada istrinya Aisyah radhiyallahu an. Ibunda Aisyah radhiyallahu an berkata, "Dahulu Rasulullah SAW meletakkan kepalanya di pangkuanku, kemudian membaca Al-Quran, sedangkan aku dalam keadaan haid." Hadis riwayat Abu. Bukan hanya itu, bahkan Nabi Muhammad juga menunjukkan sisi lembutnya dengan cara yang tidak pernah dibayangkan, guys. Dalam hadis lain, Aisyah radhiyallahu an berkata, "Dahulu aku menyisir rambut Rasulullah, sedangkan aku dalam keadaan haid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Romantis sekali kan, guys, rumah tangga Rasulullah. Dan keromantisan Rasul yang keempat ialah memberi panggilan khusus. Rasulullah SAW suka memanggil Siti Aisyah dengan panggilan "Ya Aisyah" dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kultur Arab, pemenggalan huruf akhir dan panggilan kecil menunjukkan panggilan manja, guys, tanda sayang. Bukan hanya memenggal panggilan kecil, Nabi Muhammad juga mempunyai panggilan khusus, guys. Rasulullah SAW memanggil Ibunda Aisyah radhiyallahu an dengan panggilan Humaira, yang artinya adalah putih kemerah-merahan. Dan keromantisan yang kelima ialah berbicara bersama istri di luar. Jalan di luar termasuk hal yang romantis juga kan, guys. Kita kan sebagai perempuan juga butuh sekali refreshing gitu ya, guys. Apalagi kalau diajak suami ke mall misalnya. Wah, seneng banget pasti ibu-ibu ini. Dalam sebuah hadis, Ibunda Aisyah radhiyallahu an meriwayatkan tentang kebiasaan Rasulullah yang keluar kota selalu membawa istrinya. Nabi SAW ketika malam hari berjalan bersama Aisyah berbincang-bincang dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan keromantisan yang selanjutnya ialah mengajak istri makan di luar. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, seorang lelaki Persia yang merupakan tetangga Nabi Muhammad SAW mempunyai kuah kaldu paling sedap. Kemudian dia membuat makanan dan mendatangi Nabi Muhammad SAW, lantas mengundangnya untuk makan. Sedangkan Aisyah berada di samping Nabi. Kemudian Nabi berkata, "Yang ini bagaimana?" Ia menunjuk Aisyah dan berkata, "Tidak." Kemudian memberi isyarat kepadanya, "Bagaimana dengan ini?"
Dia juga berkata tidak. Kemudian Nabi memberi isyarat yang ketiga kalinya dan bersabda, ini bersamaku. Kemudian ia berkata, ya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Masya Allah guys, itu tandanya Rasulullah SAW sebegitu pekanya terhadap isi hati seorang wanita atau istrinya guys. Ia tahu istrinya ini pengen diajak makan bersamanya, lalu dia menawarkan supnya. Ibunda Aisyah berkata tidak, dan menawarkan lagi. Ibunda Aisyah berkata tidak lagi guys. Ternyata Ibunda Aisyah ingin sekali diajak makan bersama Rasulullah SAW, dan akhirnya Rasulullah ini pekanya itu luar biasa banget guys. Keromantisan yang berikutnya ialah menenangkan amarah dengan cara unik. Sudah biasa ya guys, pasangan suami istri memiliki perbedaan pendapat dan seharusnya dapat mengatasinya dengan baik. Hal ini dimaksudkan untuk perbedaan itu tidak menimbulkan amarah dan berakhir menjadi konflik atau bertengkar guys. Hal ini pernah dialami oleh Nabi Muhammad saat melihat Siti Aisyah marah. Ibnu Sunni dalam Amalul Yaum wal Lailah meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah marah, maka Nabi Muhammad SAW mencubit hidungnya dan berkata, wahai Uwaishi. Uwaishi itu panggilan kecil Aisyah. Katakanlah, ya Allah Tuhan Muhammad, ampunilah dosaku, hilangkanlah kemarahan di hatiku, dan selamatkan aku dari fitnah yang menyesatkan. Masya Allah, begitu tenangnya Rasulullah menenangkan istrinya sendiri guys. Keromantisan berikutnya ialah hanya menikah sekali. Ibunda Aisyah tidak pernah menikah lagi setelah Nabi meninggal guys. Mengingat banyaknya momen-momen indah yang pernah mereka lalui bersama, Ibunda Aisyah merasakan rasa duka yang begitu mendalam guys, karena kehilangan baginda Rasulullah. Bagaimana tidak, sosok yang begitu dicintainya itu meninggal dalam pangkuannya sendiri guys. Nah, itu dia guys, kisah-kisah romantis Rasulullah bersama istrinya ya guys. Semoga kisah romantis Nabi Muhammad SAW dan Ibunda Aisyah juga Ibunda Khadijah ini menjadi inspirasi dalam menambah bumbu kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga bagi semua pasangan suami istri. Oke guys, itu dia cerita dari rumah tangga Rasulullah bersama Ibunda Khadijah dan Aisyah. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk aku juga untuk kalian semua. Terima kasih guys, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya guys, supaya channel ini berkembang dan banyak manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.